Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Anti Kapitalis Channel, Mimbar Top Channel, Kabar Politik, Ahmad Ozinuddin Channel, dan juga channel-channel perjuangan yang lainnya. Ya, alhamdulillah saya bersama juga anak-anak muda, juga para pengawal, para ulama, para habaib. Hari ini ada di Bandara Soekarno-Hatta, ya, Terminal 3, ya, lagi mengawal para pejuang, ya, anak-anak muda dan juga para aktivis, ya, luar biasa ini, ya. Pemirsa sekalian, ya, ini luar biasa. Ya, sebetulnya penyelesaian, ya, kasus ijazah palsu ini sebetulnya sangat mudah dan sangat gampang sekali. Betul. Ya, dan bisa sangat cepat, ya, gitu. Caranya gimana itu? Tahu? Mau tahu caranya? Gimana tuh? Ya, ingat, ya, subscribe dan like dan share dulu, ya, ke channel-channel kita, ya. Nah, dan tulis komen, ya. Salah satu cara dalam perspektif Islam sebetulnya sangat mudah sekali, ya, yakni penyelesaian yang diserahkan kepada, ya, kepala negara. Ya, maka dugaan, ya, skandal ijazah palsu dan juga sebetulnya, ya, masyarakat yang kritis ini, ya, sebetulnya juga menuntut, ya, korupsi dan juga, ya, janji-janji yang palsu sebetulnya, ya, yang di situ terjadi muatan-muatan korupsi. Yang pertama tentu di dalam pandangan Islam, ya, harus dipahami bahwa TPUA juga advokat-advokat Islam, ya, Bang Ahmad Ozinuddin dan yang lainnya, ya, demikian juga aktivis-aktivis, demikian juga netizen yang mengkritisi ijazah, ya, keaslian Pak Jokowi ini, sesungguhnya niatnya itu diluruskan semata-mata untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ini hukumnya diwajibkan oleh Allah SWT. Inna afdhalal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, ya. Sebaik-baik pahala jihad fisabilillah itu adalah menasehati penguasa yang jair, yang zalim, yang khianat. Coba saudara, pahalanya itu, ya, sebaik-baik jihad fisabilillah. Gede banget, Bang. Ya, gede banget tidak? Gede banget. Mantap tidak? Mantap. Mulia tidak? Mulia. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi sekali lagi bukan seperti yang dituduhkan oleh Bang Ngabalin, bahwa di dalam tuntutan, di dalam mengkritisi, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini ada uang besar, ada uang gede gitu, ya. Tapi kemudian dibalas oleh Bang Ahmad Ozinuddin, memang ada uang besar gitu, ya, ada uang gede, tapi uang gedenya diterima oleh Bang Ngabalin. Kalau seperti ini jadi kacau negara kita, betul tidak? Ya, jadi gaduh negara kita. Ya, makanya yang pertama, pihak yang mengkritisi ini harus betul-betul dalam perspektif Islam, dalam ajaran Islam adalah semata-mata untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Betul-betul untuk membuktikan kebenaran atau keaslian ijazah Pak Jokowi. Yang ini merupakan hukumnya wajib. Tidak boleh penguasa itu menipu. Tidak boleh penguasa itu bohong. Tidak boleh penguasa itu tidak jujur. Hukumnya haram, saudara. Yang kedua, kalau kebohongan, kalau, ya, pengkhianatan atau penipuan ini diteruskan, maka kata Rasulullah SAW itu akan timbul kebohongan-kebohongan lain yang lebih besar untuk menutupi kebohongan yang pertama. Ya, muncul lagi kebohongan untuk menutupi yang kedua, muncul lagi lebih besar untuk menutupi yang keempat, kelima, keenam, ke-10 sampai ke-1000. Nah, itu bahaya. Kalau sudah seperti itu, negara akan hancur. Nah, tapi kalau kemudian tidak mampu, kalau setelah dibuktikan ternyata asli,
maka yang mengkritisi atau yang amar ma'ruf nahi mungkar ini juga harus legowo. Haram hukumnya untuk ya membicarakan lagi. Haram hukumnya untuk menuntut lagi. Haram hukumnya untuk terus-menerus menggunjing. Bahkan itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Luar biasa ya saudara. Nah, maka tidak perlu disidangkan sebetulnya. Hanya bisa sampai kepada laboratorium forensik, tapi yang terbuka. Nah, ini yang kedua ya. Jadi karena ini masalah sains, ini masalah yang nyata bukan gaib. Kalau masalah yang gaib, surga, malaikat, apalagi ya, jin, neraka, itu masalahnya gaib, maka menggunakan dalil nakli. Ya, dalil naklinya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kebenarannya pasti. Makanya surga, neraka, jin dan lain sebagainya pasti benar adanya. Tapi ini nyata, maka boleh menggunakan dalil akli. Dalil akli salah satunya dilakukan ya dengan laboratorium forensik. Tapi tidak boleh sepihak gitu. Nah, maka kalau memang benar-benar harus dibuka. Makanya TPUA dan para aktivis dan juga netizen meminta ada gelar perkara khusus atau gelar perkara terbuka ya. Nah, seandainya setelah ini ya diuji kembali dengan pakar-pakarnya tadi ternyata betul-betul asli, maka tidak boleh lagi tadi menuntut ya, menghibah, menggunjing, apalagi memfitnah, tidak boleh. Tapi seandainya ternyata benar-benar palsu, maka Pak Jokowi harus bertobat gitu. Ya, Pak Jokowi harus meminta ampun gitu. Ya, dan seandainya ya tidak masuk pengadilan dan kepala negara ini ya menjatuhkan hukuman, ternyata kebohongan-kebohongan Pak Jokowi itu harus taubatan nasuha. Dia harus minta maaf kalau ini adalah palsu. Demikian juga harta-harta yang hulul, harta-harta yang korupsi, harus semuanya dikembalikan kepada negara. Tidak hanya ijazahnya, seluruh harta yang tidak benar, seluruh penjualan aset-aset negara itu harus dikembalikan kepada negara. Itu yang namanya taubatan nasuha. Jadi yang namanya tobat itu harus ada bukti di dalam amal perbuatannya, tidak boleh hanya di dalam lisannya. Gitu saudara. Ya. Tidak omon-omon. Bagaimana? Jelas tidak? Jelas. Mantap tidak? Mantap. Oke tidak? Jadi gampang, segampang itu saudara. Ya, jadi hanya ada dua kemungkinan. Kalau kemudian betul-betul asli, maka TPUA dan para advokat dan netizen meminta maaf kepada Pak Jokowi, jangan dipenjara. Betul tidak? Sekali lagi meminta maaf, jangan dipenjara seperti Gus Nur dan Bambang Tri. Coba itu ya. Demikian juga kalau Pak Jokowi yang salah, kemudian kepala negara menjatuhkan hukuman takzir gitu. Takzirnya adalah Pak Jokowi harus minta maaf kalau dia itu berbohong, ijazahnya memang palsu. Yang kedua, harta-harta yang dikorupsi, harta-harta yang tidak benar, harta-harta money laundering diberikan semuanya kepada negara. Maka dia dijamin oleh Rasulullah akan menjadi bapak bangsa, bahkan menjadi bapak akhirat. Mantap tidak? Mantap. Coba. Maka dia akan dikenal sebagai inna afdhalal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Dia mendapatkan gelar, mendapatkan pahala kebaikan yang dia itu sebaik-baik jihad. Di dalam yang lain dia akan menjadi penguasa yang adil, yang jujur. Berarti dia itu menjadi pemimpin para suhada. Ini demikian suara kita dari Terminal 3 Bandara Cengkareng, saudara. Mudah-mudahan suara keadilan dan suara kejujuran ini didengar oleh Pak Kapolri, didengar oleh Pak Jaksa, didengar oleh Pak Hakim,
segera diselesaikan dengan gampang, hanya dalam tempo 3 jam sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.